juga diberikan kemudahan, kelancaran di dalam belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada video sebelumnya kita telah belajar tentang hukum bacaan idhar. Nah, pada video kali ini Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan hukum bacaan ikhfa. Namun sebelumnya silakan teman-teman untuk mempersiapkan bukunya terlebih dahulu, dan mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya teman-teman. Yang pertama, menerima keutamaan baca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, apa itu ilmu tajwid? Ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah atau tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang kedua, membiasakan diri membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Jadi teman-teman diharapkan setelah pembelajaran nanti teman-teman mempraktekkan hukum bacaan yang telah teman-teman pelajari. Yang ketiga, teman-teman juga harus memahami hukum bacaan idhar dan ikhfa. Nah, sekarang kita akan memahami hukum bacaan ikhfa. Yang keempatnya, menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Idharnya udah kemarin, dan sekarang teman-teman harus menerapkan hukum bacaan ikhfa. Baik teman-teman, kita masuk aja ke pendalaman materi. Namun sebelumnya, untuk mengingatkan, ikhfa ini termasuk hukum bacaan nun mati dan tanwin. Karena hukum bacaan nun mati dan tanwin itu terbagi 4. Yang pertama idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, yang kita pelajari ini sekarang adalah ikhfa hakiki. Yang video sebelumnya adalah idhar. Idhar itu apa teman-teman? Jelas ya. Kalau menurut istilah itu yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar atau huruf halqi yang 6. Apa aja? Hamzah, ha, ain, ghin, kha, dan ha. Itu ya teman-teman. Nah, apa sih sekarang kita akan masuk kepada ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Nah, di sini akan kita mengetahui pengertian ikhfa hakiki. Ikhfa menurut bahasa artinya menyamarkan. Ya. Ikhfa menurut istilah adalah apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang 15. Nah, jadi yang namanya ikhfa kalau menurut bahasa adalah menyamarkan. Kalau menurut istilah adalah apabila huruf nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Jadi huruf ikhfa itu ada 15 yang nanti kita akan mengetahuinya. Dan bagaimana cara membacanya? Maka cara membacanya dengan disamarkan tadi ya teman-teman. Jadi kayak keluar bunyi eng gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan mengetahui huruf-huruf ikhfa. Tadi huruf ikhfa itu ada berapa? Ada 15. Apa aja? Ta, tha, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, khof, kaf. Sibtum masil ihfan dalput bibdanian. Nah gitu ya teman-teman, lupa saya. Pokoknya teman-teman harus menghafal dulu huruf-hurufnya. Apa huruf-huruf ikhfa itu ada 15. Sekali lagi, ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, khof, dan kaf. Itu namanya huruf-huruf ikhfa. Nah, sekarang kita akan mengerti contoh bacaan ikhfa. Contoh bacaan ikhfa apa? Misalkan yang sebut ikhfa itu tadi nun mati bertemu dengan ta. Mana contohnya? Min tilqa. Nah, yang menjadi contoh adalah nun mati bertemu dengan ta ini teman-teman. Min tilqa. Nah, maka hukum bacanya adalah ikhfa. Begitupun nun mati bertemu dengan dal. Min dunihi. Mana contoh bacanya? Nun mati bertemu dengan dal. Atau nun mati bertemu dengan to. Min tinin. Begitupun nun mati bertemu dengan sa, masakulat. Nah, atau nun mati bertemu dengan jim nih, minju. Nun mati bertemu dengan jim.
Manzakkaha, nun mati bertemu dengan zai. Fa'anzartukum, nun mati bertemu dengan da. Min sijil, nun mati bertemu dengan sin, disebut fa. Min syarri, nun mati bertemu dengan shin, itu hukum bacanya ifa dan disebut dengan ifa hakiki. Cara membacanya disamarkan. Silakan teman-teman lihat contoh bacaan yang ada di buku dan lihat perhatikan mana nun mati dan mana huruf ifa-nya. Selanjutnya sekarang contoh dari tanwin. Tanwin bertemu dengan qaf misalkan. Kulla syai'in qubula. Mana yang jadi contohnya yaitu tanwin bertemu dengan qaf. Tanwin kasrah atau kasrah tain bertemu dengan huruf qaf. Itu bacaannya adalah ikhfa atau cara membacanya disamarkan. Kulla syai'in qubula qawlan karima. Tanwin patah tain bertemu dengan kaf. Nah, itu hukum bacanya adalah ikhfa. Cara membacanya disamarkan. Jadi jangan qawlan karima tapi qawlan karima. Begitupun contoh-contoh ya yang ada di sini. Silakan teman-teman yang ada contohnya di buku, dibaca bukunya, diperhatikan antara tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Nah, itu maka disebutnya hukum bacanya bacaan ikhfa. Mungkin teman-teman itu aja video pembelajarannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berarti kita telah belajar hukum bacaan izhar dan ikhfa. Nah, ikhfa yang itu samar. Kalau menurut istilah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 dan cara membacanya disamarkan. Oke, untuk tugasnya silakan teman-teman kerjakan kegiatan siswa 3 dan kegiatan siswa 4 ada dalam buku paket halaman 57 dan 58. Jadi ada tugas yaitu mengerjakan kegiatan siswa 3 dan siswa 4 halaman 57 dan 58. Ditunggu sampai jam 15 dikumpulkan berupa foto dan dikirim melalui WA. Terima kasih, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.